Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang SIMAK UI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal SIMAK UI tahun 2017 yang nanti akan dibagi menjadi dua, part satu dan part 2. Nah, bagaimana pembahasan soal SIMAK UI kali ini? Yuk kita simak aja. Oke, yuk langsung saja kita bahas soal SIMAK UI-nya. Nah, pada soal nomor satu, ya, ini kita bisa lihat gitu ya. Nah, oke. Wilayah perairan laut yang berpotensi ya sebagai tempat asal tsunami yang melanda pesisir di Indonesia adalah ya A. Laut Natuna dan Laut Cina Selatan, B. Perairan laut di sebelah selatan Nusa Tenggara, C. Laut Sulawesi dan perairan Teluk Tomini, D. Perairan Selat Kalimantan dan Laut Jawa, E. Perairan Laut Sawu dan Laut Flores ya. Nah, adapun babnya adalah bencana dan mitigasi bencana alam, ya. Nah, kata kunci dari soal ini adalah wilayah perairan laut, ya. Kemudian yang berpotensi sebagai tempat asal tsunami, gitu ya. Oke. Nah, letak geologis Indonesia ya. Jadi sebelum kita menjawab soal ini, ya sebenarnya kita larikan ke teorinya dulu, ya, teori dasarnya. Nah, yang disebut letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kedudukannya dengan lempeng buminya. Nah, kalau kita lihat Indonesia ya secara geologis ya, maka sebenarnya Indonesia itu terletak ya pada tiga lempeng mayor ya lempeng besar dan satu lempeng minor ya kalau mau diperinci lagi itu nanti bisa banyak ya cuma pada umumnya adalah terdiri dari tiga lempeng mayor dan satu lempeng minor. Nah, yang pertama adalah lempeng Eurasia, ya, lempeng Eropa Asia gitu ya. Itu menjadi satu ya, Eropa sama Asia itu jadi satu yang disebut sebagai lempeng Eurasia. Ya, ini lempeng mayor gitu. Kemudian yang kedua ada lempeng Pasifik, ya ini juga lempeng mayor. Nanti sebenarnya kalau kita mau bicara spesifik lagi, ya di sini ada lempeng Carolina, ya atau Carolina Plate gitu ya. Nah, cuma tadi saya bilang kalau secara umum ya itu ada tiga lempeng mayor yang besar ya dan satu lempeng minor. Nah, yang di bawah ini adalah lempeng Indo-Australia gitu ya. Kemudian lempeng minornya adalah lempeng Filipina gitu ya. Nah, akibat dari letak geologis ini sebenarnya Indonesia sendiri rawan atau sering sekali terjadi bencana tektonik gitu ya maupun nanti vulkanik gitu. Nah, kalau kita lihat ya sebenarnya tsunami sendiri itu kan secara etimologi gitu ya terdiri dari dua kata su dan nami. Ya, su artinya adalah pelabuhan, nami artinya adalah gelombang ya, gelombang pelabuhan maksudnya gitu ya secara sederhana gitu. Nah, tsunami ya atau yang disebut sebagai gelombang yang sangat besar gitu ya, itu tidak, selalu terjadi, setiap saat gitu ya atau setiap gempa. Jadi sebenarnya ada syarat terjadinya tsunami, ya. Nah, yang pertama adalah gempanya harus di dasar laut ya karena berupa gelombang laut gitu ya yang sangat, besar ya. Kemudian yang kedua adalah kekuatan gempa lebih dari 6 skala Richter. Nah, BMKG sendiri mensyaratkan ya, terjadinya tsunami itu lebih dari 6,5 gitu ya, di beberapa literatur minimumnya adalah 6, skala Richter ya. Jadi, skalanya adalah skala Richter ya, bukan yang momen magnitud, yaitu agak sedikit beda ya. Jadi pakai yang, skala Richter. Oke. Kemudian ada hipocentrum gempa, yaitu kurang dari 60 kilometer, ya artinya dia merupakan gempa-gempa dangkal. Ya, nanti gempa itu berdasarkan hipocentrumnya dibagi tiga, ada kurang dari 60 kilometer gempa dangkal, 60 sampai 300 gempa menengah atau sedang, lebih dari 300 kilometer itu gempa dalam, yaitu standar BMKG. Ya. Nah, kemudian bahwa tsunami itu bisa diakibatkan oleh adanya subduksi lempeng, ya atau zone of subduction ya, zona penunjaman maksudnya ya. Di zona-zona penunjaman itu biasanya rawan sekali terjadi tsunami ya. Secara mekanisme, terjadinya tsunami ya salah satunya adalah adanya subduksi gitu ya. Di mana lempeng yang satu dia menunjam lempeng yang lain. Kemudian ada longsor dasar laut ya, kemudian ada longsor lereng gunung api dasar laut ya. Waktu itu kasus, Anak Krakatau ya, itu juga pernah mengakibatkan tsunami ya, akibat longsoran, lerengnya ya, dari gunung api Krakatau. Sorry, gunung api Anak Krakatau ya maksudnya. Oke. Nah, karena di sini ada kata kunci yaitu subduksi lempeng ya atau zona penunjaman lempeng ya,
maka daerah-daerah yang berdekatan dengan subduksi lempeng itu merupakan daerah yang berpotensi besar untuk terjadi tsunami. Nah, yang disebut subduksi lempeng tadi ya sudah saya, katakan bahwa, subduksi lempeng itu merupakan zona pembatas ya, di mana antara lempeng yang satu menunjam lempeng yang lain. Dalam kasus ini misalnya lempeng Indo-Australia gitu ya, dia menunjam ya dari lempeng Eurasia. Maka bagian yang merah ini, ya batas lempeng ini ya, batas zona penunjaman ini merupakan, eee, rawan ya, merupakan asal, dari tsunami itu terjadi gitu ya. Nah, berarti kita lihat aja tuh batas, lempeng atau batas lempengnya ya, gitu, yang merupakan zona penunjamannya, gitu. Nah, coba sekarang kita lihat satu persatu ya. Yang pertama ada Laut Natuna dan Laut Cina Selatan yang A itu ya, Laut Natuna di sini, yaitu, ada apa tulisannya ya, Laut Natuna di sini ya. Nah, kemudian ini Laut Cina Selatan. Nah, karena Laut Cina Selatan dengan Laut Natuna itu jauh dari subduksi lempeng, maka pernyataan yang A itu dia salah gitu ya. Nah, kemudian yang C ya, sorry, yang Laut Jawa ya, kemudian sama Selat Karimata ya. Laut Jawa, ini ya, ini yang D ya maksudnya ya. Jadi, ini bukan Selat Kalimantan ya, Selat Karimata maksudnya, walaupun di soal aslinya dia disebut sebagai Selat Kalimantan gitu. Ini salah ketik mungkin ya, ini Selat, Karimata maksudnya. Ya, antara Laut Jawa dengan Selat Karimata ini juga jauh dari zona subduksi ya, jadi pernyataan yang disalah. Kemudian, Laut Flores dan Laut Sawu ya, yang E ya. Nah, ini ada Laut Flores di sini ya. Nah, kemudian yang bawahnya Laut Sawu. Jadi kalau Laut, Sawu itu masih mungkin, cuma Laut Floresnya agak agak sulit ya, merupakan asal tsunami ya, gitu. Ya, karena jauh dari zona subduksi. Ya, jadi, yang E juga salah. Kemudian Laut Sulawesi. Nah, ini posisi Sulawesi, ya, kemudian ada perairan Teluk Tomini di sini ya, gitu. Ah, ini juga, agak jauh gitu ya, walaupun sebenarnya di sini ada banyak patahan nih kalau secara mikro gitu ya. Ya, cuma, yang kita cari yang lebih tepat ya, yang tepat adalah yang B gitu ya, perairan laut di sebelah selatan Nusa Tenggara ya. Nah, misalnya di sini ada NTB, NTT ya, sebelah selatan ya, berarti yang bawah ini. Karena dia dekat dengan zona subduksinya, di mana lempeng Indo-Australia dia menunjam ya dari lempeng Eurasia. Ya, jadi kalau ditunjam, maka lempeng Indo-Australia yang bagian samudranya ya, Indo-Australia bagian samudra, dia akan masuk ya atau menyusup ke bawah dari lempeng Eurasia ya, bagian yang benuanya. Oke. Nah, jadi jawabannya yang B gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 32 ya. Nah, 32 faktor utama yang membuat wilayah Afrika bagian selatan memiliki arti penting bagi dunia adalah ya, karena perannya sebagai wilayah A. Penghasil gandum dunia, B. Penghasil produk hutan terbesar, C. Penghasil ternak dunia, D. Penghasil minyak bumi, E. Penghasil mineral utama dunia gitu ya. Nah, soalnya adalah negara maju dan negara berkembang gitu ya. Cuma, dikhususkan tentang, potensi dari suatu wilayah itu sendiri ya. Oke. Nah, kata kuncinya adalah wilayah Afrika bagian selatan gitu ya. Nah, yang disebut sebagai wilayah Afrika bagian selatan adalah wilayah di sebelah selatan dari benua Afrika, ya, mencakup negara-negara Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambik, ya, Namibia, Afrika Selatan, Swaziland, Zambia, dan Zimbabwe. Ya, ini menurut Ensiklopedia Britannica ya oleh Sula E. Marx ya, salah satu profesor ahli sejarah Afrika Selatan ya, ya dari Inggris ya. Oke, baik. Nah, perlu diketahui bahwa, Afrika bagian selatan merupakan ya wilayah penghasil emas utama dunia, yaitu dalam sejarahnya udah lama tuh ya. Misalnya adalah di Johannesburg ya, yang disebut sebagai Egoli, ya ini bahasa Afrika Selatan atau istilahnya bahasa Soto gitu ya, untuk menyebut, eee apa namanya, pusat dari emas ya atau kota emas ya, City of Gold gitu ya, Egoli ya, artinya City of Gold gitu. Ya saking banyaknya, tambang-tambang emas di Johannesburg ya. Di beberapa wilayah lain ya seperti Barberton ya, Pilgrim Rest, kemudian Carltonville itu juga merupakan, kota-kota menghasil tambang emas, yang besar ya di Afrika bagian selatan, ya. Nah, berarti dari nomor 32 ini jawabannya adalah yang E, penghasil mineral utama dunia terutama emas gitu ya. Oke.
Nah, kemudian ya, nomor 33 ya, faktor penyebab lahan yang subur ya mudah kehilangan nutrisi sehingga menjadi tanah tandus adalah A. Pemanfaatan tanah pertanian dengan tanaman yang bervariasi ya, B. Kegiatan pertanian yang sangat intensif, C. Adanya rotasi tanaman yang terlalu cepat, D. Penggunaan teknologi modern dalam pengolahan tanah, E. Penggunaan pupuk yang kurang tepat dalam intensifikasi pertanian ya. Babnya tentang pedosfer ya, terutama tentang lahan ya. Nah, kata kuncinya adalah lahan yang subur ya. Awalnya subur kemudian kehilangan nutrisi gitu sehingga nanti menjadi tanah tandus gitu ya. Nah, kenapa lahan yang subur bisa kehilangan nutrisi sehingga menjadi tanah tandus? Ya, itu karena adanya kegiatan pertanian intensif. Nah, kok bisa kegiatan pertanian intensif? Nah, kita lihat dulu nih teorinya. Nah, yang disebut kegiatan pertanian intensif adalah sistem pertanian secara intensifikasi ya. Kalau zaman Orde Baru itu istilahnya adalah panca usaha tani yang menambah produksi pangan atau produksi pertanian ya dengan cara ada pengolahan tanah, pemilihan bibit unggul, kemudian pengairan, pemupukan ya sehingga pemberantasan hama ya. Nah, itu yang disebut tadi ya saya bilang panca usaha tani ya. Jadi lahannya segitu-gitu aja, cuma perlakuannya gitu ya. Tadi secara intensif gitu ya melalui tadi sudah saya bilang, pengolahan tanah, pengairan, pemupukan, pemberantasan hama ya sama, pemilihan bibit unggul gitu ya. Oke, kemudian dan mekanisasi ya berarti penggunaan, teknologi mesin gitu ya yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang maksimal ya. Kata kuncinya hasil yang maksimal dengan maksimalkan, nah gitu, memaksimalkan penggunaan lahan yang tersedia atau yang ada ya, tanpa adanya perluasan lahan pertanian. Jadi lahan yang ada itu dikelola sedemikian rupa secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya, itu poinnya. Melalui berbagai macam upaya seperti penggunaan pestisida yang besar dan pupuk kimia. Nah, gitu ya. Padahal penggunaan pestisida yang besar dan pupuk kimia pasti ada konsekuensi logis ya bagi perkembangan tanah itu sendiri. Nah, adapun dampak negatif dari pertanian intensif ini adalah yang pertama terkurasnya unsur hara yang sama pada suatu waktu, ya. Ya, karena lahan yang ada itu ditanam ya sedemikian rupa ya dengan jenis tanaman tertentu ya. Biasanya kalau pertanian intensif itu sifatnya monokultur ya. Cuma ada juga yang heterokultur ya. Cuma umumnya monokultur. Nah, ketika sebuah lahan ya dengan potensi unsur hara ya, sebesar X misalnya, kemudian, ditanam ya sebuah, tanaman ya, yang sama ya, kemudian, logikanya dia akan menyerap unsur hara yang sama ya, eee, diserap terus-menerus tuh, karena jenis tanamannya sama gitu. Maka tentu saja unsur hara yang sama ya, misalnya gini aja deh contohnya, anggap aja misalnya saya nanam ketela pohon gitu ya. Nah kemudian ketela pohonnya itu dia, banyak menyerap unsur misalnya, kalsiumnya dari tanah ya, Ca dari tanah. Nah ketika, lahan tersebut digunakan untuk menanam ketela terus ya dalam, waktu yang panjang gitu ya, terus-terusan ya secara intensif, maka unsur Ca yang ada di dalam tanah itu sudah pasti habis gitu ya. Nah, karena dia juga sebenarnya perlu regenerasi gitu ya. Ya gitu, dan dia perlu waktu juga ya, perlu waktu untuk, regenerasi, gitu, ya. Maka kalau tanamannya sama, ya lahannya terbatas, ya ditanamin terus ya secara intensif, maka akibatnya adalah terkurasnya unsur hara yang sama ya pada suatu waktu tertentu. Nah, kemudian yang kedua, dapat membunuh bakteri dan organisme yang menguntungkan di dalam tanah. Nah, jadi sebenarnya di sebuah lahan gitu ya, kalau kita bicara lahan, sistem pertanian berarti lahan pertanian ya, itu ada beberapa bakteri ya ataupun organisme yang menguntungkan dalam tanah, yang fungsinya untuk menyuburkan tanah. Ya, misalnya kalau kita bicara bakteri, ada bakteri namanya, Nitrosomonas, Nitrosococcus ya, atau Nitrobacter gitu ya, yang, berperan dalam, siklus nitrogen. Ya, di mana nanti ada, siklus nitrogen ya yang disebut sebagai nitritasi ya dan nitratasi ya. Nitritasi itu artinya, proses pembentukan, nitrit gitu ya dari nitrogen ya. Sedangkan nitratasi artinya proses pembentukan senyawa nitrat ya. Satu NO2, satu NO3 gitu ya. Nah, NO3 merupakan salah satu unsur hara yang
memang sangat diperlukan ya untuk tanaman, pertanian gitu misalnya ya. Ketika, eee, sistem kegiatan pertanian intensif menggunakan lebih banyak pestisida yang besar ya, itu akan, mengakibatkan populasi dari bakteri maupun organisme yang di dalam tanah itu dia terhambat pertumbuhannya ya dalam beberapa menitan bahkan, dia mati gitu ya, gitu. Ya, bakteri maupun organismenya. Ya, sehingga sebenarnya tanahnya makin lama ya bukan makin subur, justru malah makin tidak subur ya karena tadi ya bakteri dan organisme yang menguntungkan ya, nah itu, menjadi mati gitu ya atau hilang. Nah, kemudian dampak negatif yang ketiga adalah mengurangi keanekaragaman hayati di dalam tanah. Ya, tadi kita sudah bahas ya bahwa penggunaan pestisida yang besar itu dapat membunuh bakteri ya maupun organisme yang menguntungkan yang berada di dalam tanah ya sehingga nanti dari segi keanekaragaman hayati ya tanah itu semakin berkurang ya keanekaragaman hayatinya. Kemudian kesuburan tanah menjadi berkurang, ya tadi kita sudah bahas ya di, poin yang pertama, bahwa terkurasnya unsur hara yang sama ya pada suatu waktu, ya pada waktu yang panjang akan mengakibatkan kesuburan tanahnya menjadi berkurang ya, sehingga nanti tanah menjadi tandus gitu. Oke. Kemudian menghasilkan aliran permukaan yang tercemar atau disebut sebagai polluted runoff ya, di mana penggunaan pestisida yang besar itu dapat mengakibatkan lahan pertaniannya itu menjadi tercemar ya, sehingga nanti aliran permukaan itu juga dapat, tercemar juga gitu ya, ketika nanti ada irigasi teknis gitu ya. Oke ya, sehingga soal nomor 33 ini jawabannya yang B ya, kegiatan pertanian yang sangat intensif ya. Nah, kalau yang A itu salah ya, bahwa pemanfaatan tanah pertanian dengan tanaman yang bervariasi itu tidak mengakibatkan, eee tanahnya itu mudah kehilangan nutrisi ya, justru, memberikan waktu ya bagi tanah untuk beregenerasi ya, karena, jenis tanamannya dia bervariasi ya, heterokultur ya, bukan, monokultur gitu. Oke, kemudian adanya rotasi tanaman yang terlalu cepat ini juga tidak mengakibatkan ya awalnya lahan yang subur ya, kemudian kehilangan nutrisi gitu ya. Nah, justru rotasi tanaman yang terlalu cepat ya ini sebenarnya, walaupun tidak optimal ya, dia juga dapat mengakibatkan, kehilangan unsur hara ya, tetapi tidak sampai habis gitu ya, karena adanya rotasi tanaman gitu ya. Kemudian penggunaan teknologi modern ini juga tidak mengakibatkan awalnya lahan subur kemudian menjadi kehilangan nutrisi gitu. Ya, kemudian, penggunaan pupuk yang kurang tepat dalam intensifikasi. Justru penggunaan pupuk yang kurang tepat ya mungkin, dosisnya ya, misalnya berlebihan, ya itu justru malah menambah, nutrisi yang menjadi terlalu banyak gitu ya, cuma tidak mengakibatkan kehilangan nutrisi gitu ya. Oke, langsung ke nomor selanjutnya ya, yaitu nomor 34 ya. Estimasi keberadaan ikan pelagis ya di Laut Sulawesi melalui interpretasi penginderaan jauh ya dapat dilakukan dengan menggunakan parameter apa? Ya. A. Konsentrasi klorofil, B. Kekeruhan air, C. Konsentrasi sedimen, D. Suhu air laut, E. Kecepatan arus laut. Oke. Nah, babnya adalah penginderaan jauh ya. Nah, kata kuncinya adalah estimasi ya. Estimasi itu artinya perkiraan ya, perkiraan keberadaan ikan pelagis ya di Laut Sulawesi melalui interpretasi penginderaan jauh. Oke, sekarang kita lihat, teorinya. Nah, interpretasi sendiri itu artinya adalah kegiatan ya untuk mengkaji foto udara atau disebut citra foto dan garis miring atau citra satelit ya atau citra non foto dengan maksud untuk mengenali objek ya dan menilai arti penting objek. Nah, itu namanya interpretasi citra. Nah, di situ ada kata kunci yaitu ikan pelagis ya. Nah, yang disebut sebagai ikan pelagis adalah golongan ikan yang hidupnya di perairan laut lapisan atas ya, asal kata pelagos gitu ya. Nanti kalau dalam teori organisme laut yaitu nanti dibagi dua, ada pelagos, ada bentos ya. Nanti pelagos ada pelagos plankton, ada nekton, bentos itu bentos sesil dan bentos vagil. Nah, pelagos sendiri sebenarnya sebuah zona ya, di mana, di situ banyak organisme, perairan laut lapisan atas ya hidup di situ, ya. Jadi pelagos itu, eee, apa, organisme pada lapisan atau organisme yang menempati,
laut atau perairan laut pada lapisan bagian atas. Ya, kalau bicara ikan pelagis berarti ikan yang hidupnya di perairan laut ya, lapisan atas ya. Berarti maksudnya pelagos nekton di sini ya, nekton. Oke. Nah, estimasi keberadaan ikan pelagis di laut ya melalui interpretasi citra pengendalian jauh itu dapat dilakukan dengan menggunakan sensor modis ya. Nah, jadi bukan pakaian aja tuh yang modis ya, sensor pun bisa modis ya. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer ya. Nah, jadi sensor sendiri sebenarnya alat untuk merekam tenaga pantulan atau tenaga pancaran dari sebuah objek gitu ya, yang nanti diletakkan dalam sebuah wahana gitu. Oke. Nah, yang pertama ada melalui identifikasi klorofil ya pada organisme planktonnya. Nah, sebagaimana kita tahu ya, plankton di sini kan sebenarnya organisme ya, mikroorganisme yang hidupnya itu melayang-layang ya atau terombang-ambing oleh arus laut ya atau gelombang laut ya. Jadi dia sifatnya pasif ya, berenang, maksudnya sistem berenangnya itu pasif ya, gitu. Jadi bukan berarti dia bisa berenang, bukan ya, cuma dia terombang-ambing ya, pergerakannya pasif gitu maksudnya. Ya, nanti plankton dibagi dua, ada fitoplankton, ada zooplankton. Nah, yang punya klorofil di sini adalah yang fitoplanktonnya, yang golongan, tumbuhannya gitu ya. Oke, jadi dengan identifikasi klorofil atau zat hijau daunnya, yaitu nanti bisa sebagai petunjuk ya bahwa di situ banyak plankton. Nah, kemudian nanti plankton merupakan makanan ya dari ikan pelagis ya. Nah, maka nanti di situ logikanya kalau banyak plankton ya potensi ikan pelagisnya besar gitu. Jadi ikan pelagis itu contohnya ya ikan-ikan kecil ya, misalnya ikan selar ya ataupun ikan-ikan yang sedang ya, ikan tongkol ya, ikan marlin ya gitu. Ya, ikan sarden ya, nah itu juga termasuk ke dalam, ikan tuna juga ya, itu, golongan ikan pelagis ya, yang hidupnya di lapisan laut, eee, di atas ya, paling atas. Oke, kemudian melalui melalui identifikasi suhu permukaan air laut ya, yang digunakan sebagai petunjuk untuk mengetahui keberadaan fenomena upwelling ya. Nah, upwelling sendiri sebenarnya adalah pergerakan molekul atau massa air laut ya, dari bawah atau dari dasar ya, menuju ke atas ya, dari yang dingin ya kemudian ke atas, nah gitu. Ya, ke permukaan laut lapisan atas gitu ya. Nah, dingin ke panas gitu ya. Nah, gini. Nah, akibat adanya perbedaan suhu dan salinitas gitu ya. Dan biasanya fenomena upwelling ini dia terjadi pada daerah laut yang dalam. Nah, ketika pergerakan massa air laut itu dari dasar, ya, dia akan membawa nutrisi ya atau garam-garaman dari dasar laut kemudian ke atas. Nah, sehingga nanti perairan laut bagian atas itu kaya ya akan nutrisi, ya. Makanya di situ nanti banyak planktonnya. Nah, logikanya kalau banyak plankton, banyak ikan kecil, ikan besar, ya, dan seterusnya gitu. Jadi ikan pelagisnya di sini banyak sebenarnya, akibat fenomena upwelling. Ya, sehingga upwelling itu bisa mengakibatkan biota itu tinggi, ya, atau banyak biotanya. Oke. Nah, berarti yang B, kemudian yang C, ya sama itu salah, ya. Karena, parameternya itu cuma 2, pertama identifikasi klorofil, kedua adalah suhu permukaan air laut, ya, untuk, menggunakan atau mengetahui keberadaan upwelling-nya. Nah, karena kata kunci kedua adalah Laut Sulawesi, nah, ya, yang merupakan jenis laut dalam, ya ini ya, sel besi, ya, laut dalam nih. Nah, maka yang dipakai itu tidak mungkin identifikasi klorofil ya, karena yang identifikasi klorofil itu untuk organisme mengetahui organisme planktonnya ya. Sedangkan plankton itu kan sebenarnya hidupnya di permukaan gitu ya, minimal di laut dangkal gitu ya. Kalau di laut dalam kan agak susah. Nah, berarti kita ke fenomena upwelling-nya ya melalui identifikasi suhu permukaan air laut ya. Nah, dengan fenomena upwelling ya di mana ya, suhu permukaan air laut tempat terjadinya upwelling itu akan lebih rendah atau lebih hangat ya dibandingkan dengan suhu perairan di sekitarnya. Ya, karena tadi kan dari bawah dasar ya, kemudian naik ke atas. Dari yang dingin ke yang panas. Ya, jadi panas campur dingin ya, maka suhunya lebih hangat ya. Artinya suhunya itu menjadi lebih rendah dari kondisi semula. Ya, gitu. Ya, jadi dengan adanya identifikasi upwelling melalui identifikasi suhu permukaan air laut, ya, itu dapat diketahui potensi biota, ya. Nah, biotanya banyak, ya, akibat tadi kenaikan massa dasar naiknya
molekul ya atau massa air laut dari dasar ke permukaan ya yang bawa, garam-garaman gitu. Ya di situ banyak plankton ya nanti banyak ikan-ikan pelagis ya. Oke itu kira-kira untuk nomor 34 ya mudah-mudahan paham ya. Oke selanjutnya kita ke nomor 35. Oke. Ya, faktor yang menyebabkan perkembangan suatu pusat pemukiman ya menjadi kota besar seperti yang dialami kota Medan atau Makassar adalah ya, perkembangan daerah pinggiran kota, struktur jaringan jalan kota, pertumbuhan alami penduduk kota, interaksi dengan kota atau wilayah sekitar, perkembangan kegiatan industri di kota. Oke, babnya pola ruangan kota. Kata kuncinya adalah perkembangan suatu pusat ya pemukiman menjadi kota besar ya. Oke, pemukiman atau settlement ya dalam arti luas ya, itu diartikan sebagai pertama bisa tempat tinggal, kedua segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat tinggal ya. Kemudian ketiga koloni atau komunitas kecil dari suatu masyarakat. Nah, itu yang disebut sebagai settlement ya dalam arti luas ya. Nah, faktor penyebab perkembangan pemukiman ya atau sebuah koloni atau komunitas kecil dari suatu masyarakat sehingga nanti dia berkembang menjadi kota ya. Itu yang pertama adalah pertumbuhan penduduk alami yang ada di kota tersebut, ya. Jadi yang disebut pertumbuhan penduduk alami itu lahir dikurangi mati, ya. Maksudnya, semakin banyak lahiran ya di, suatu settlement tersebut, ya, maka semakin, besar potensinya untuk menjadi kota, ya. Jadi pemukimannya itu semakin, besar gitu ya, maksudnya potensi menjadi besarnya semakin tinggi, ya. Kemudian kedua, pertumbuhan industri, ya. Ketika pertumbuhan industrinya tinggi ya, kemudian ketika pertumbuhan penduduk alaminya dia tinggi ya, banyak, penduduk yang lahir gitu ya, maka logikanya pasti, dibutuhkan pertumbuhan industri ya untuk, menopang ya, mata pencarian ya atau pekerjaan dari, penduduk tersebut gitu ya. Kemudian nanti fasilitas umumnya juga dia akan semakin tinggi, ya kemudian, infrastrukturnya juga akan semakin tinggi, kemudian pemukimannya juga akan semakin tinggi ya. Ini pemukiman dalam arti artifisial ya. Jadi nanti pemukiman ada juga, pengertiannya itu dari aspek, geografis ya. Nah, sebuah bentukan artifisial ya, jadi kayak rumah ya, nah itu disebut sebagai pemukiman ya, gitu. Ya, oke. Kemudian, adanya migrasi ya dari daerah pinggiran atau periferi ya dan garis miring atau daerah pendukung atau hinterland ke kotanya. Yaitu juga akan mengakibatkan ya pemukiman itu akan menjadi besar ya, akan tumbuh menjadi kota ya. Nah, untuk kasus di Kota Medan dan Makassar ya, ini karena adanya perkembangan kegiatan industri di Kota Medan maupun di Makassar itu sendiri. Ya, karena nanti di Kota Medan ada yang disebut sebagai ya kawasan industri Medan ya atau KIM ya, kemudian ada juga kawasan industri Makassar ya atau KIM juga ya namanya gitu. Ya, jadi untuk kasus di Kota Medan dan Makassar ya ini sebenarnya terutama kota-kota besar ya itu biasanya disebabkan oleh pertumbuhan industri yang sangat pesat gitu ya. Ya sehingga nanti memancing migrasi dari daerah pinggiran kemudian ke kotanya tersebut, ya makanya makin lama makin besar gitu ya. Oke, 35 yang E ya jawabannya ya, karena kasusnya Medan dan Makassar gitu ya. Oke, kemudian nomor 36 ya daerah yang ideal ya untuk membuat embung adalah ya, A daerah lembah dengan curah hujan tinggi, B daerah pesisir dengan curah hujan tinggi, C daerah perbukitan ya dengan curah hujan tinggi, D daerah perbukitan dengan curah hujan rendah, ya E daerah perbukitan dengan curah hujan yang merata. Oke, babnya adalah hidrosfer. Ya, daerah yang ideal ya untuk membuat embung ya. Nah, embung sendiri ya bukan perut yang embung, ya kembung itu. Embung sendiri sebenarnya adalah cekungan penampung ya atau yang disebut sebagai retention basin ya. Itu sebuah cekungan yang digunakan untuk mengatur ya dan menampung suplai air hujan ya. Jadi ada air hujan ya jatuh ya dia ditampung serta untuk meningkatkan kualitas air ya itu poin ya meningkatkan kualitas air ya di badan air sungai yang terkait ya bisa sungai atau danau. Jadi sebenarnya air hujan yang sebelum jatuh gitu ya ke badan sungai ya ataupun danau itu dia ditampung dulu nih ya ke dalam sebuah cekungan yang disebut sebagai embung atau cekungan penampung. Yang baru nanti kemudian dialirkan kan gitu maksudnya.
Embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika, hingga pengairan. Ya, embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau. Wah, itu juga poinnya. Nah, ini contoh embung ya di daerah Gunung Kidul ya, namanya embung Ngelanggeran. Ya, ini yang digunakan juga sebagai sarana atau destinasi pariwisata gitu ya. Nah, pernyataan yang A itu ya daerah lembah itu salah ya, karena tadi sudah dibilang bahwa embung itu harus di daerah yang lebih tinggi ya, karena dia menampung ya untuk mengatur dan menampung suplai air hujan dulu ya, untuk nanti kemudian dialirkan ke badan sungai terkait, baik sungai maupun danau ya, sehingga kualitas airnya terjaga gitu, dari embung kemudian dialirkan gitu ya. Nah, jadi dia bukan daerah yang lembah yang di bawah. Kalau yang di bawah itu kan pasti sudah tercemari ya, aliran airnya ya oleh aliran-aliran gitu ya, air sungai misalnya gitu ya. Nah, jadi dia harus ditampung dulu ya di daerah yang lebih tinggi, misalnya hulu gitu ya, untuk kemudian nanti dialirkan sehingga nanti kualitas airnya lebih terjaga ya. Oke, kemudian pesisir juga salah ya, pokoknya bukan daerah yang rendah ya, karena secara ideal ya dia posisinya harus di atas ya. Curah hujan tinggi salah, curah hujan tinggi salah, curah hujan tinggi salah ya, yang merata juga salah. Nah, kenapa? Karena tadi dilihat ya, poinnya di sini embung menampung air hujan di musim hujan, kemudian, digunakan oleh petani untuk mengairi lahan di musim kemarau. Berarti secara logika dari, sisi, iklim ya, yang nanti menjadi pasokan curah hujan, yaitu pasti iklimnya itu tidak selalu, curah hujannya tinggi atau misalnya AF lah gitu ya, iklim hutan hujan tropis, ya yang selalu basah sepanjang tahun. Ya, kalau dia selalu basah sepanjang tahun, itu kan logikanya tidak mungkin atau buat apa dibangun embung, ya gitu. Ya nggak usah dibangun embung aja karena curah hujannya lebih stabil kan gitu. Oh, berarti embung itu diperlukan pada daerah-daerah yang iklimnya itu atau curah hujannya itu rendah, ya misalnya iklim AW gitu ya atau sabana tropis. Yang fungsinya ketika nanti pada musim hujan dia tertampung, ya ketika musim kemarau ketika nggak ada air dia bisa digunakan. Nah, gitu maksudnya. Ya. Oke, berarti 36 ini jawabannya yang D ya, daerah perbukitan karena dia sebagai hulunya di atasnya untuk menampung air hujannya tadi ya, sebelum nanti dialirkan ke badan sungai atau danau atau badan air lainnya ya untuk menjaga kualitas air tadi. Kemudian curah hujan yang rendah ya, karena tadi embung digunakan untuk menampung air hujan di musim hujan ya ketika dia masih banyak ya sumber airnya. Kemudian mengairi lahan di musim kemarau ya ketika sedikit airnya. Oke. Kemudian, nomor 37, fenomena perbedaan suhu udara menurut posisi lintang pada dasarnya merupakan akibat dari ketebalan lapisan troposfer, sudut datang radiasi matahari, volume lapisan troposfer, revolusi bumi berbentuk elips, ya, kemudian jarak bumi ke matahari. Oke, babnya atmosfer, kata kunci perbedaan suhu udara. Menurut posisi lintang, ya. Nah, misalnya ini saya punya, gambaran ya, iklim matahari ya. Jadi, iklim matahari itu merupakan sebuah iklim yang dibagi berdasarkan, intensitas panas matahari yang sampai ke bumi atau yang disebut sebagai insolasi. Nah, nanti berdasarkan iklim matahari, nanti dia dibagi 3 tuh, ada tropis ya, ada sedang, ada kutub. Ya, ini ada tropis, bawahnya sedang, sama kutub. Nah, nanti dari 23,5 ke 23,5 ini ya pembagiannya ya berdasarkan lintang. Ya, 23,5 LU ke 23,5 LS itu tropis, 6,5 ke 23,5 sedang, 90 ke 6,5 itu kutub. Ya, ini juga sama ya bawahnya. Oke. Nah, tropis lintang rendah, sedang lintang sedang, ya kutub lintang tinggi gitu. Nah, ini misalnya ada sinar mataharinya. Nah, ketika sinar matahari ke sini ya, di daerah ekuator ya, itu jatuh secara tegak lurus ya gitu, atau sudutnya dia 90 derajat gitu ya, ini 90 derajat sudutnya ya, maka dia pasti akan mendapatkan sinar matahari yang lebih tinggi ya, atau intensitas panas materinya tinggi ya, karena sinar matahari jatuh secara tegak lurus ya. Sedangkan kalau daerah lintang tinggi ya, itu sudut datangnya ya itu kurang dari 90 atau sudut lancip ya, sehingga nanti memperoleh intensitas panas matahari yang rendah ya. Nah, akibat perbedaan sudut datang radiasi panas matahari ini yang diterima oleh bumi, maka menyebabkan perbedaan suhu udara ya di setiap wilayah di permukaan bumi ya. Maka jawabannya yang B ya.
Oke, 38. Ya, ciri paling menonjol dari pengembangan kawasan agropolitan adalah A. Pengaturan pemukiman memusat, B. Infrastruktur menjangkau seluruh kegiatan pertanian, C. Perluasan konservasi lahan menjadi lahan terbangun, D. Peningkatan aksesibilitas melalui pengaturan jalan, ya E. Peningkatan peran sektor pertanian tetap dominan. Oke. Nah, babnya adalah pola keuangan kota. Ya, ciri paling menonjol dari kawasan agropolitan. Nah, kawasan agropolitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 ya tahun 2007 itu artinya adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih ya pusat kegiatan pada wilayah pedesaan ya sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem pemukiman dengan sistem agribisnis ya. Jadi, pada poinnya adalah yang namanya agropolitan, ya, itu secara sederhana agro, ya, itu artinya, agraris ya, agraria ya, itu adanya sebidang lahan yang digunakan sebagai faktor produksi, ya, misalnya pertanian gitu ya. Kemudian politan itu polis, yaitu kota. Jadi sebenarnya kota yang masih memiliki sifat-sifat agraris, yaitu agropolis ya, gitu istilahnya, ya. Oke, ya, jadi ada sistem produksi pertanian di situ, ya. Nah, cirinya adalah yang pertama, sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian. Nah, itu kata kuncinya. Ya, didominasi oleh kegiatan pertanian. Ya, jadi peran sektor pertanian itu dominan, gitu ya. Kemudian adanya urban rural linkage ya atau keterkaitan antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan ya yang bersifat interdependensi atau saling ketergantungan ya dan saling butuhkan. Ya, misalnya kota membutuhkan, produksi pangan ya atau produksi pertanian dari, apa, desa gitu ya. Sedangkan nanti desa membutuhkan, mesin-mesin produksi ya pertanian ya yang tepat guna, bagi desanya gitu ya. Nanti terjadi, keterkaitan, yang saling membutuhkan ya atau ketergantungan gitu ya. Itu pada kawasan agropolitan ya. Kemudian kehidupan masyarakat agropolitan sama dengan suasana kehidupan di perkotaan ya, karena sebenarnya tadi saya bilang agropolitan ya atau misalnya agropolis ya, sebenarnya agropolis ya, itu kota yang memiliki sifat-sifat agraris ya. Jadi secara, kehidupan masyarakat dia itu mirip dengan kehidupan di perkotaannya, cuma dominannya adalah dominan sektor, pertaniannya gitu. Oke, jadi jawabannya yang ya, peningkatan peran sektor pertanian tetap dominan, ya didominasi oleh kegiatan pertanian. Oke, baik, kira-kira itu saja ya pada pembahasan soal SIMAK UI 2017 kita kali ini ya. Part yang pertama mudah-mudahan paham, ya silakan lihat-lihat lagi, dicermati lagi videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.